Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Anaruli Desila Indria. Saya Rayu Wulandari. Saya Tessa Selonika. saya Yuda Saputra. Saya Selmanisa. Saya Olivia. Pada saat ini, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran kami dengan judul Kelainan Kongenital. Selamat menyaksikan. Kelainan kongenital atau bawaan adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir, yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Anomali kongenital disebut juga cacat lahir, kelainan kongenital atau kelainan bentuk bawaan, menurut Effendi 2014. Pembahasan pertama adalah patofisiologi kelainan kongenital. Berdasarkan patogenesis, menurut Effendi 2014, kelainan kongenital dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah malformasi. Malformasi atau suatu kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari satu atau lebih proses embriogenesis. Beberapa contoh malformasi, misalnya bibir sumbing dengan atau tanpa celah langit-langit, defek penutupan tuba neural, stenosis pilorus, spina bifida, dan defek sekat jantung. Malformasi dapat digolongkan menjadi malformasi mayor dan minor. Dimple, ekstra puting susu adalah contoh dari malformasi minor. Selanjutnya, malformasi mayor adalah suatu kelainan yang apabila tidak dikoreksi akan menyebabkan gangguan fungsi tubuh serta mengurangi angka harapan hidup. Sedangkan malformasi minor tidak akan menyebabkan problem kesehatan yang serius dan mungkin hanya berpengaruh pada segi kosmetik. Malformasi pada otak, jantung, ginjal, ekstremitas, saluran cerna termasuk malformasi mayor. Sedangkan kelainan daun telinga, lifatan adalah kelopak mata, kelainan pada jari, lengkungan pada kulit atau difle, ekstra punting susu adalah contoh dari malformasi minor. Pembahasan yang kedua adalah deformasi, yang termasuk deformasi definisi sebagai bentuk, kondisi atau posisi abnormal bagian tubuh yang disebabkan oleh gaya mekanik sesudah pembentukan normal terjadi. Misalnya kaki bengkok atau mikronatia atau manipula yang kecil. Tekanan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan ruang dalam uterus ataupun faktor ibu yang lain seperti prima gravida, vakum sempit, abnormalitas uterus seperti uterus bicornos atau. Pembahasan selanjutnya yaitu disrupsi. Disrupsi adalah defek morfologik satu bagian tubuh atau lebih yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang mulanya normal. Ini biasanya terjadi sesudah embriogenesis, berbeda dengan deformasi yang hanya disebabkan oleh tekanan mekanik. Disrupsi dapat disebabkan oleh iskemia, pendarahan atau perlekatan, misalnya helaian-helaian membran amnion yang disebut pita amnion dapat terlepas dan melekat ke berbagai bagian tubuh termasuk ekstremitas, jari-jari, tengkorak, serta muka. Displasia. Istilah displasia dimaksudkan dengan kerusakan kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel abnormal mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh. Sebagian kecil dari kelainan ini terdapat penyimpangan biokimia di dalam sel, biasanya mengenai kelainan produksi enzim atau sintesis protein. Sebagian besar disebabkan oleh mutasi gen karena jaringan itu sendiri abnormal, serta intrinsik efek klinisnya menetap atau semakin buruk. Ini berbeda dengan ketiga patogenesis terdahulu. Malformasi, deformasi, dan disrupsi menyebabkan efek dalam kurun waktu yang jelas meskipun kelainan yang ditimbulkannya mungkin berlangsung lama, tetapi penyebabnya relatif berlangsung singkat. Displasia dapat terus-menerus menimbulkan perubahan kelainan seumur hidup. Adapun pembahasan berikutnya faktor-faktor
pada ayah atau ibu kemungkinan besar akan berpengaruh atas kelainan kognital pada anaknya. Kelainan-kelainan ini dapat mengikuti hukum Mendel, tetapi dapat pula diwarisi oleh bayi yang bersangkutan sebagai unsur dominan trans atau kadang-kadang sebagai unsur resesif. Adapun tekanan mekanik pada janin selama kehidupan intrauterin dapat menyebabkan kelainan bentuk organ tubuh hingga menimbulkan deformitas organ tersebut. Faktor predisposisi dalam pertumbuhan organ itu sendiri akan mempermudah terjadinya deformitas suatu organ. Sebagai contoh, deformitas organ tubuh ialah kelainan talipes pada kaki seperti talipes parus, talipes palmus, talipes cuneus, dan talipes cuneiformis atau lupus. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah faktor infeksi. Di sini bisa kita lihat infeksi yang dapat menimbulkan kelainan kongenital ialah infeksi yang terjadi pada periode organogenesis, yakni dalam trimester pertama kehamilan. Adanya infeksi tertentu dalam periode organogenesis ini dapat menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan suatu organ tubuh. Infeksi pada trimester pertama di samping dapat menimbulkan kelainan kongenital, dapat pula meningkatkan kemungkinan terjadinya ovartus. Nah, sebagai contoh infeksi virus Toxoplasma, orthovirus rubella, Tomogalovirus, herpes simplex atau bisa disingkat TORCH. Ibu yang menderita infeksi toxoplasmosis berisiko 12% pada usia kehamilan 6-17 minggu dan 60% pada usia kehamilan 17-18 minggu. Menurut Karim pada tahun 2018, jika sistem kekebalan tubuh ibu baik, biasanya tidak menimbulkan gejala yang jelas. Pada umumnya gejala yang timbul seperti sakit kepala, nyeri otot, demam, dan cepat lelah. Selain virus TORCH, virus lain juga bisa menyebabkan terjadinya kelainan kongenital pada janin seperti virus Varicella zoster yang biasa dikenal dengan penyakit cacar air. Nah, gejala yang ditimbulkan sangat khas yaitu tumdiality, itu berupa berisi air di seluruh tubuh yang umumnya disertai gatal, demam, dan sakit. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah faktor obat. Di sini ada beberapa jenis obat tertentu yang diminum wanita hamil pada trimester pertama kehamilan diduga sangat erat hubungannya dengan terjadinya kelainan kongenital pada bayinya. Salah satu jenis obat yang telah diketahui dapat menimbulkan kelainan kongenital ialah thalidomid yang dapat mengakibatkan terjadinya pokomelia atau mikromelia. Nah, beberapa jenis jamu-jamuan yang diminum wanita hamil muda dengan tujuan yang kurang baik diduga erat pula hubungannya dengan terjadinya kelainan kongenital. Walaupun hal ini secara laboratori belum banyak diketahui secara pasti. Adapun pembahasan berikutnya, faktor ibu, usia ibu yang makin tua lebih dari 35 tahun dalam waktu hamil dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan kongenital pada bayinya. Contohnya yaitu bayi syndrome lebih sering ditemukan pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mendekati masa menopause. Beberapa faktor ibu yang dapat menyebabkan deformasi adalah klinikrapida, panggul sempit, abnormalitas uterus seperti uterus bicornus, dan kehamilan kembang. Selain itu, faktor hormonal, faktor radiasi, faktor gizi bisa juga mempengaruhi terjadinya kelainan kongenital. Faktor gizi ibu selama hamil, kelainan bawaan yang ditemukan di negara berkembang terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan gizi buruk selama hamil. Ibu dengan kondisi tersebut biasanya kekurangan asupan nutrisi penting yang berperan dalam menunjang pembentukan organ tubuh janin dalam kandungan. Adapun nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan janin tersebut meliputi asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin A, yodium, dan omega 3. Selain gizi buruk, ibu yang mengalami obesitas
hamil juga memiliki